enak terus ya, Dik. Siapa lagi yang lu liatin? Nih, lu lihat aja. Dia baru umur segini udah punya motor, mobil, followersnya jutaan, udah bangun rumah, filmnya 3 lagi. Ya itu mah cuma dunia sosmed. Yang lu lihat belum tentu beneran. Enggak, Dik, lu lihat aja orang kayak gini tuh kerjanya enak, nggak kayak kita. Dia pasti cuma tinggal nongkrong-nongkrong, bikin video, terus endorse masuk terus, cuan terus. Yang lu lihat di sosial media cuma 1 menit dari kehidupan dia 24 jamnya. Ya sisanya nggak mungkin beneran kayak di sosmed lah. Iya sih, cuma gue masih heran aja. Kok bisa ya mereka segampang itu buat nyari duit? Itu karena mereka konsisten, kerja keras, dan nggak kayak lo yang taunya cuma ngejulidin orang. Gue mah juga bisa kalau cuma modal konsisten mau kerja keras. Ya udah sok, lu coba aja tuh sana. Paling juga cuma seharian doang konsistennya. Abis itu lu bakal ngeluh, aduh gue ngapain sih kayak gini. Lu juga sekarang gue perhatiin bahas ginian terus. Kenapa emang? Gue capek jadi orang biasa, Dik. Jadi lu mau jadi Superman? Ya gue soalnya capek banget kalau misalnya gue harus dateng kerja, pulang kerja badan capek, gaji tiap akhir bulan cuma numpang lewat doang. Tapi ya gue tahu itu mungkin cuma emang kelihatannya doang. Tapi kan juga gue pengen kelihatannya kayak mereka, bukan kelihatan kayak begini. Katanya mau jadi content creator. Dikit-dikit udah ngeluh. Gue sebenarnya bukan iri karena mereka jadi content creator. Gue iri karena mereka jadi kaya. Lu mau jadi kaya juga? Emang ada orang yang bilang masyarakat Indonesia nggak pengen kaya? Gue mah pengen jadi kaya. Lagian gue juga kesel. Kenapa coba gue nggak jadi kaya lahirnya? Ya semua orang juga kalau boleh milih pengen jadi anaknya Raffi Ahmad atau Elon Musk gitu juga bisa. Iya sih, gue pengen banget tuh hidup tuh bisa keren di mata orang. Lu ngapain pakai jaket gue? Pinjam bentar kali, Dik. Ini jaket mahal lo kan? Iya. Pinjam bentar ya, buat konten doang kok, konten-konten foto. Lu beneran mau jadi influencer? Iya, gue mau coba. Siapa tuh jalan hidup gue nih. Oh, menunya tuh di barcode ya sekarang. Mahal-mahal banget sih. Makanan doang. Mbak, saya mau chicken cordon bleu sama brulee durian sama mojito. Ya, itu. Hai guys, welcome to Unboxing with Rama. Hari ini aku baru aja beli laptop baru. Yeay. Tau gak, ini harganya lebih dari 27 juta. Tuh bagus banget. Ya tuh, dia masih mulus banget. Dan ini 1 terabyte cash ya, no credit. Tuh, kalian bisa lihat kan ini keluaran terbaru tahu. Ini tuh cuma ada 7 kalau nggak salah di Indonesia. Karena dia baru launching official Oktober nanti. So, segitu aja buat unboxing kali ini. Thank you for watching. Bye-bye. Ini apa nih? Notifnya udah banyak gini. Hah? Video gue FYP anjing. Gue viral. Oi, Rama. Lu viral anjing. Iya, gue juga baru tahu nih kalau misalnya video gue rame. Itu yang gue kirimin di WA isinya lo semua. Ih, keren banget deh. Yoi bro. Udah lama gak ada kabar, tiba-tiba udah sukses aja nih orang. Amin. Gila ya. Gue kira lu udah jadi pengusaha apa gitu. Soalnya style lu udah beda banget sekarang. Iya, doain aja. Kak, keren banget kontennya. Aku salting deh. Senyum kakaknya manis banget. Wah, kakak keren banget. Kenapa lu muji diri lu sendiri? Enggak kok, gue lagi liat komentar. Lihat deh, followers gue naik pesat. Selamat deh. Kok lu kayak gak seneng gitu? Iri lo sama gue? Gue bukannya iri. Gue cuma takut aja mereka jadi bumerang buat lo. Kenapa gitu? Soalnya style lu tunjukin di sosial media sama asli itu beda banget. Gue cuma takut aja itu semua jadi bumerang buat lo. Apa sih, Dik? Jangan ganggu kepopuleran gue deh. Ya udah sih, gue cuma ngasih tahu. Ternyata gini ya rasanya dipuji sama cewek-cewek. Nih, lihat deh. Komentar gue banyak banget dipuji sama cewek-cewek cantik. Mereka cuma tertarik sama apa yang lo tampilin. Ya makanya gue mau nampilin kayak gini terus, biar mereka tuh tertarik. Hidup lo aja pas-pasan, gimana lo bisa menuhin standar hidup lo di sosial media? Bisa lah, itu tuh namanya rezeki. Rezeki itu bisa datang dari mana aja. Bisa Oh my god! Kenapa lo?
Gue ada yang nawarin endorse anjir. Sumpah. Kan gue udah bilang rezeki itu bisa datang dari mana aja. Iya sih. Kayaknya ini bakal jadi jalan hidup gue deh. Gue bakal lebih semangat lagi ngonten. Lu mau tetap mempertahankan branding lo yang kayak gitu? Iya kan, soalnya gue terkenalnya brandingnya tuh cowok mapan. Ya semoga aja ini bener jalan lu deh. Bukan cuma kebelat viral aja. Lu mah gak ngedukung gue. Bukannya gue gak ngedukung. Oh iya, gue pinjem baju mahal lo ya buat bikin endorse. Kalau gue ngontennya pakai ini kayak konten-konten creator lain, pasti bagus banget. Suara gue bisa jernih. Tapi harganya 3 juta. Cuma bisa pay later gak sih ini? Udahlah, cekot aja. Nih guys ya, dengerin ya. Aku bakal makan pakai suara ini, pakai ini. Suaranya bakal lebih jernih. Kedengaran kan? Kalau misalkan mau, tuh ada di keranjang abu-abu tersekat di bawah. Ram, gue mau nanya serius. Apaan? Lu sekarang dapat duit dari mana? Dari endorse lah, dikit-dikit. Dikit-dikit. Tapi lu tiap minggu belanja barang mahal semua. Ya namanya juga branding. Kalau misalnya gue biasa aja, siapa yang mau nonton konten gue? Tapi lu itu terlalu memaksakan diri. Ini semua udah di luar kemampuan lo. Lu mah gak ngerti. Di sosmed, image itu segalanya. Aduh, mana tagihan gue udah jatuh tempo lagi. Oi, Rama. Apalagi sih, Dik? Lu beli jaket baru lagi ya? Iya, baru gue ngonten besok. Terus itu juga gue lihat lu tumpukan sepatu banyak banget. Lu beli sepatu baru lagi? Iya. Gue gak yakin gaji lu cukup buat itu semua. Lu tahu kan kenapa pay later itu diciptakan? Ya untuk digunakan. Astaga, Ram. Lu itu udah ngelewatin batas, tau gak? Apa sih, Dik? Itu namanya investasi. Sekarang ya gue harus keluar duit dulu. Nanti besok-besok ya, gue kentut aja bakal keluar duit sendirinya. Tapi gimana kalau misalnya nanti duit lu gak balik? Ya pasti balik lah. Lu lihat aja nih. Tuh followers gue naik terus. TV lo mana? Gue jual. Lagian gak pernah gue pakai. Lu beneran sampai harus sejauh ini, Ram? Harus lah. Kalau pengen dapat hasil gede, ya modal juga harus gede. Lu gak sampai pinjol kan? Dikit kok limitnya. Lu sadar gak sih sama yang udah lo lakuin ini? Gue tahu apa yang gue lakuin. Semua ini buat apa sih? Gue sekarang udah mulai dilirik. Orang-orang udah pada tahu gue, cewek-cewek cantik komen-komen. Gue rame FYP terus, brand-brand tahu gue. Kalau semua ini lo lakuin cuma buat pura-pura jadi orang lain, ini bukan kesempatan, Ram. Ya, menurut gue ini kesempatan. Dan gue bakal ngelakuin apapun untuk ini. Ya udah terserah lo aja deh. Semoga nanti lo paham maksud gue apa. Gue gak bakal pernah ikut campur lagi. Tenang aja. Kalau misalnya gue sukses, gue bakal selalu ingat sama lo kok. Gak usah ingat sama gue. Ingetin aja sama semua utang-utang lo yang belum lo bayar. Iya udah, nanti kalau misalnya ada endorse masuk, lo langsung bayar kok. Temen apaan sih kayak gitu? Guys, gue juga pengen kasih tahu satu hal. Mulai sekarang harus hati-hati ya milih teman, karena nggak semua teman bisa jadi teman. Rama, halo Pak, Bapak gimana kabarnya sekarang? Baik-baik aja di sini. Kalau Ibu sama adik kamu juga baik. Kamu gimana di sana? Aku juga baik kok sekarang. Bapak kemarin dikasih lihat video kamu sama adik kamu. Oh ya? Video yang mana? Video-video kamu udah Bapak tonton semua. Dan Bapak bangga sama kamu. Karena kamu sekarang udah jadi orang yang sukses. Makasih Pak. Tapi aku masih merintis kok. Gak apa-apa. Nanti kamu pasti bisa jadi semakin sukses dan terkenal. Iya, doain aja ya. Bapak seneng banget anak Bapak bisa dikagumi dan dicintai oleh banyak orang. Ya, semoga kamu sukses terus dan rezekinya ngalir terus ya. Iya, makasih ya. Nanti aku bakal kirim transfer ke Bapak. Udah gak apa-apa. Itu uangnya buat kamu aja, kamu simpen ya di sana ya buat hidup. Aman Pak, uangku cukup banget kok di sini. Makasih ya kalau gitu. Sukses terus buat kamu ya Rama. Jaga kesehatan. Ya karena dimanapun bumi dipijak, apapun pekerjaan kamu, tetap kejujuran yang harus dijunjung. Iya Pak. Ya udah kamu lanjut deh. Bapak mau nanam padi dulu ya. Titip salam sama ibu sama adik ya. Ya, dadah. Maaf ya Pak. Aku sekarang udah jadi anak yang berbohong sama orang tua. Wah anjir, gue udah ajakin nongkrong sama seleb anjir. Siapa?
Ini si Riri itu. Suaminya si Catherine. Bukan anjir. Oh. Lu yakin mau datang? Gue harus datang lah, orang diundang kok. Kapan lagi coba gue bisa ketemu sama influencer gede? Hah, akhirnya datang juga loh, Ram. Hai, ini Kev yang namanya Rama. Itulah yang kontennya A Day in My Life jadi pemuda sukses. Oh iya, gue sempet juga tuh ngeliat video lo viral banget. Ah iya, kebetulan aja tuh Bang Kev. Iya Re, bulan ini gue lumayan capek tau. Endorse gue numpuk banget. Sama, gue bahkan sering nolak beberapa brand. Soalnya gue gak sanggup ngerjain semuanya. Aduh, sementara gue di sini endorse-nya masih dikit. Oh ya Ram, lo sekarang megang brand apa aja? Oh kalau gue sih masih brand lokal aja sih, brand-brand kecil lah. Oh ya, bulan depan gue mau ke Bali, mau buat konten. Gas lah, sekalian collab sama villa kita. Ram, ikut yuk. Hah? Nanti gue pikirin ya. Gue makan aja masih mikir. Kenapa ya makin hari video gue tuh makin sepi? Ya normal lah, konten lifestyle tuh cepet bosen. Terus gimana biar naik lagi? Bikin sesuatu yang bikin orang emosi aja. Hah? Maksudnya gimana? Entah lo bikin orang iri, bikin orang kesel. Pokoknya bikin yang ekstrim-ekstrim aja. Bukannya konten kayak gitu malah dihujat ya bang? Yang penting rame kan? Iya sih. Ya netizen tuh emang bilang benci, tapi nyatanya bakal tetap ditonton. Anjir, konten gue naik bahkan sampai 2 juta views. Ram, video lu udah rame ya sekarang? Iya kan? Mana gue seneng banget lagi dik. Tapi kan rame karena dihujat. Buat apa sih lu bikin konten ngasih uang ke tukang parkir gitu? Ya namanya juga konten. Lu sadar gak sih orang-orang mulai gak suka sama sikap lu? Gak apa-apa lah selagi mereka masih ngomongin gue aman. Lu tuh berubah banget sekarang Ram. Berubah gimana sih? Lu tuh harus validasi. Ya terus gue harus gimana? Kalau misalnya gue diem, views gue turun. Kalau gue bikin konten, mereka emang marah, tapi mereka nonton dan views gue naik, engagement gue naik. Lu terus bikin konten yang ada value-nya. Bukannya konten-konten rendahan kayak gitu. Nih, lihat nih. Video gue 5 juta views. Aduh anjir, ini sekarang gue di-spam sama debt collector. Kalau misalnya gue gak bayar nih, gue bisa dicari ke rumah. Rama, apalagi sih dik? Jangan ceramah dulu, gue lagi stres. Uang gue yang lo pinjem kemarin itu bisa balikin sekarang nggak? Gue butuh uang itu buat biaya berobat nenek gue. Aduh dik, gue lagi nggak pegang duit. Pokoknya udah 5 juta penonton ya? Yaelah, angka kayak gitu mah nggak ngasilin apa-apa. Views tuh nggak ngasilin apa-apa. Ya terus kenapa lu bangga dengan angka segitu? Gue mau ada uangnya sore ini juga. Dik, kasih gue kelonggaran apa dah? Gue juga lagi stres. Lagi banyak nih keperluan gue. Ya itu kan bukan urusan gue, itu masalah yang lo bikin. Ya sekarang cari caranya sendiri, yang penting gue pengen uangnya sekarang juga buat biaya pengobatan nenek gue. Yaudah nanti gue usahain deh buat nyari pinjaman lain buat bayar utang-utang lo. Setelah semua ini lo gak belajar sesuatu? Ya belajar. Apa yang lo pelajarin? Belajar buat bikin konten yang lebih meledak. Gue gak ngerti deh sama jalan pikiran lo, Ram. Bikin konten apa lagi ya? Ram, lu mau sampai kapan kabur terus? Siapa sih? Lu mau sampai kapan sih kayak gini? Si Fahri tuh nyariin jaket yang lu pinjam. Si Nizar juga udah minta cicilan iPhone lo. Terus sekarang motor lo tuh belum lunas juga. Sabar lah, gue juga lagi usaha kok ini. Usaha dari kapan? Lu kira gampang? Ini semua juga salah lo, Ram. Lu tuh terlalu sibuk buat kelihatan kaya di sosial media. Cuma buat validasi doang, tapi nyatanya enggak. Lu tuh gak pernah paham sama posisi gue. Karena semua yang lu tunjukin itu palsu, Ram. Mau palsu apa enggak, orang-orang tuh yang penting peduli sama gue. Engagement gue naik. Enggak, Ram. Mereka cuma peduli sama image lu yang lu jual. Ah, berisik lu ah. Sorry, Ram. Tapi gue harus ngelakuin ini. Anjing lo, Dik! Apa maksud lu ngebongkar identitas asli gue? Hah? Lu gak punya hak mau ngelakuin itu. Lu udah ngancurin karir gue, lu udah ngancurin hidup gue, Dik. Harus ada yang ngeberhentiin lo, Ram. Soalnya udah ngerusak hidup lu sendiri. Lu kenapa sih ngelakuin ini, Dik? Karena gue masih nganggep lu temen. Gue udah muak ngeliat lu ngebohongin diri lu sendiri dan orang lain. Gue bahkan udah gak berani buka notif-notif itu lagi. Rasanya tiap notif itu bunyi gue kayak lagi ditusuk-tusuk. Enggak, gue bukan penipu, gue bukan penipu.
jangan dulu deh buka akun lo, apalagi buka komen. Gue tadi ngecek followers gue ternyata turun drastis, Dik. Itu semua konsekuensi buat lo. Lo jangan main sosmed dulu deh. Mau kemana lo? Mau pulang kampung. Terus kerjaan lo? Gue udah malas ngeliat semuanya. Gue mau resign. Yaudah lo tenangin diri lo di sana dulu deh. Jangan buka HP dulu. Iya. Sorry ya Ram. Yang lo lakuin gak salah kok. Emang udah seharusnya ada yang ngeberhentiin gue dari dulu. Gue yakin lo bisa ngelewatin ini semua. Dan kalau ada apa-apa kabarin gue. Thanks ya Dik. Sama-sama.